Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas seputar bulan Rajab. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masuki bulan Rajab. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan usia, umur, sehingga kita bisa menjumpai bulan Rajab di tahun ini. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda kebaikan manusia, khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah beliau menyebutkan man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu dia yang panjang usianya dan dia mengisinya dengan amal-amal kebaikan. Jadi orang yang terbaik itu ketika dia diberikan kesempatan hidup yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengisinya dengan amal-amal kebaikan, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal-amal soleh yang lainnya, ya, kemudian amal-amal kebajikan yang mana ia banyak memberikan kontribusi dan manfaat untuk umat manusia. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kepada kita, mengingatkan, igtanim khamsan qabla khamsin. Jadi ada 5 modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, 5 masa produktif sebelum datang 5 masa non produktif. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adalah hayataka qabla mautik, yaitu kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita, maka kita manfaatkan sebaik mungkin, ya. Jadi hidupmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah sebelum datang kematian. Maka alhamdulillah, ya, sekali lagi kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas nikmat kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apalagi kita menjumpai bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini memiliki kedudukan yang istimewa di dalam agama kita, itu agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Terkait ayat ini ada riwayat hadis, ya, yang redaksinya menjelaskan ayat ini. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanah isna asyara syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Nabi SAW bersabda, zaman itu terus berjalan dari sejak awal penciptaan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, bulan yang suci, yang diagungkan.
Tiga di antaranya itu berurut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian satu lagi terpisah, yaitu Rajab. Ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dari ayat dan hadis tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ya, sebagai umat Islam kita perlu mengetahui bulan ini, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Ini harus kita hafal, ya, karena ini adalah bulan-bulan yang ada di dalam kalender Islam, tahun Hijriyah. Nah, di antara 12 bulan ini itu ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 berurut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi terpisah, yaitu Rajab. Nah, kita sekarang berada di bulan Rajab, termasuk bulan yang diagungkan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa, ya, faedah yang bisa kita ambil? Nah, yang pertama kita bacakan, ya, di sini ada tafsir dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat yang tadi kita baca, surat At-Taubah ayat 36. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas qauluhu, ya, dan berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran. Al-ayah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Langsung ke ayat, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada 4 bulan tersebut. Ya, ada yang menafsirkan fi kullihinna, di semua bulan, 12 bulan tidak boleh kita berbuat zalim. Tapi kemudian kemudian khususkan min dzalika arba'ata ashhurin faja'alahunna haraman wa 'azzama hurumatihinna. Jadi secara umum 12 bulan kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat zalim, baik kepada diri sendiri dengan berbuat dosa, maksiat, dan seterusnya, maupun berbuat zalim kepada orang lain. Nah, kemudian dikhususkan lagi di 4 bulan ini, karena 4 bulan ini memiliki keagungan dan kesucian di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai bulan haram. Haram itu bulan yang suci, ya, yang di dalamnya terdapat larangan untuk kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ya, maka dikhususkan pada 4 bulan ini, diantaranya adalah bulan Rajab yang kita sekarang berada di dalamnya, ya, maka diharamkan bagi kita untuk berbuat zalim di bulan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala membesarkan, ya, kelipatan dosa bagi orang yang melakukan maksiat, ya, perbuatan yang buruk di bulan ini. Wa ja'ala dzamba fihinna a'dham, menjadi dosanya sangat besar. Wal amal shalih wal ajr a'dham, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan membesarkan kelipatan pahala, ya, amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang dilakukan di bulan ini. Jadi sebagaimana perbuatan dosa, ya, kezaliman, maksiat, dan seterusnya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan, ya, dosanya, kadar dosanya, demikian juga amal-amal soleh, ya, amal-amal kebaikan yang dikerjakan di bulan ini, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Qatadah fi qoulihi fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan Qatadah berkata, ya, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menzalimi, ya, diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Inna dzulma fil ashhuril hurum a'dham khati'atan wa wizran. Dan sesungguhnya kezaliman yang dilakukan di bulan yang suci ini, di bulan-bulan yang diagungkan ini, maka itu sangat besar, ya, kesalahan dan dosanya. Minadz-dzulmi fima siwaha, daripada kezaliman yang dilakukan di selain 4 bulan itu.
Wa in kana dzulmu ala kulli hal 'aziman. Ya meskipun ya secara umum perbuatan zalim itu ya dosa, tidak boleh dilakukan. Ya, baik di bulan-bulan yang diagungkan ini yang disucikan maupun di bulan-bulan yang selainnya. Karena yang namanya kezaliman tetap dosa, tetapi di 4 bulan ini maka sangat besar, lebih besar lagi. Ya, waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjerumus pada perbuatan dosa dan maksiat. Walakin Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan ya, sesuatu itu sesuai dengan yang dikehendakinya. Ya. Jadi termasuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengagungkan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafa safaya min khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih ya, orang-orang pilihan, makhluk-makhluk pilihan ya, dari apa-apa yang telah diciptakannya. Istafa minal malaika rusulan wa minan nas rusulan. Allah Subhanahu wa taala yang memilih dari kalangan malaikat, ada malaikat-malaikat khusus ya, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari kalangan manusia ada ya, utusan-utusan manusia-manusia khusus yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastafa minal kalam dzikrahu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memilih dari banyaknya kalam ucapan, Allah memilih kalamnya yaitu Al-Qur'an, mengutamakan Al-Qur'an. Wastafa minal ardi al-masajid. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari banyak sekian bumi, Allah memilih yang paling utama adalah masjid-masjid. Wastafa minasyuhur Ramadan wal ashhur al-hurum. Dan dari sekian banyak bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan dan 4 bulan haram ini untuk diagungkan dan dimuliakan. Wastafa minal ayyam yaumal jum'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih ya, dari sekian hari Allah memilih hari Jumat menjadi hari yang dimuliakan. Wastafa minal layali lailatul qadar. Dan Allah memilih dari sekian banyak malam, Allah memilih malam al-qadar sebagai malam kemuliaan. Fa'azimu ma'azzamallah. Maka agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innama tu'azzamu al-umur bima azzamahallahu bihi inda ahlil fahmi wa ahlil aqli. Karena sesungguhnya sesuatu itu diagungkan karena berdasar Allah Subhanahu wa taala yang telah mengagungkannya. Artinya agungkanlah sesuatu yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakanlah sesuatu yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintailah sesuatu yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi kaidah yang sangat penting bagi kita seorang hamba, seorang yang beriman. Apa yang Allah agungkan kita agungkan, apa yang Allah muliakan kita muliakan, apa yang Allah cintai kita cintai. Ya. Dan ini sudah dipahami ya oleh para ahli ilmu. Kemudian dalam tafsir yang lainnya, tafsir Hidayat Quran, nah, disebutkan di sini ya, ada dua nasihat dari tafsir Hidayat Quran ini. Malam yatalabbas bil ibadah fil ashhur al hurum fala yatalabbasanna bil ma'asi. Jadi siapa orang di antara kita ya, yang tidak bisa memanfaatkan bulan yang mulia ini yaitu bulan Rajab untuk mengisinya dengan ibadah-ibadah ya, dengan amal-amal soleh, maka jangan sampai kita kemudian terjerumus pada perbuatan-perbuatan dosa, pada kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi kalau kita tidak bisa ya mengupayakan diri kita untuk banyak beramal soleh, beribadah di bulan ini, maka jangan sampai juga kemudian kita terjerumus pada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Fa innaha fitil kal awqat a'dhamu isman. Karena apa? Karena semua perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan pada bulan yang mulia ini maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan semakin besar dan dahsyat sekali. Kama anna sholihat a'dzam ajran. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya juga amal-amal soleh kalau dikerjakan di bulan ini, di bulan yang mulia ini, maka akan dilipat gandakan pahalanya menjadi besar ya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian nasihat yang berikutnya, al-asi innama yajni ala nafsih. Sesungguhnya orang yang bermaksiat, yang berbuat dosa, sesungguhnya dia adalah orang yang menyakiti dirinya sendiri. Adalah orang yang sejatinya sedang melakukan tindakan kriminal terhadap dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri. Wa aidatu zulmihi 'alaiha farham nafsaka fi zamani al-muhlah. Karena setiap perbuatan dosa maksiat yang kita lakukan itu dampak buruknya akan kembali kepada pelakunya. Maka sayangilah diri kita ini, ya. Sayangilah diri kita ini dengan apa? Dengan menjaganya, ya, supaya tidak terjerumus pada perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian selanjutnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai bulan Rajab ini, maka ya, secara umum kita dianjurkan untuk banyak melakukan amal ibadah dan amal soleh apa saja, ya, di bulan Rajab ini. Tetapi kita tidak boleh mengkhususkan, ya, secara khusus melakukan suatu amal ibadah, suatu amal soleh, meyakini keutamaannya di bulan Rajab ini. Tidak boleh, karena tidak ada dalil dari Nabi kita Muhammad SAW yang menyebutkan secara khusus anjuran untuk melakukan ibadah di bulan Rajab ini. Misalkan puasalah di awal hari Rajab, nanti dapat pahala begini-begini, atau laksanakanlah sholat malam, ya, di tengah bulan Rajab, nanti dapat pahala begini-begini, dan seterusnya. Ya, ada penyebutan ibadah, kemudian ada penyebutan keutamaan pahalanya, maka semua ini tidak ada. Ya, tidak ada dalil yang sahih yang bisa dijadikan hujjah untuk kita mengamalkannya. Maka sebaiknya kita menghindari hal seperti ini. Nah, di sini disebutkan, ya, walam yasbut minal khususiyat allati taqiduha ba'dun nas fi Rajab syai'. Jadi tidak ada, ya, dalil yang menjelaskan secara khusus tentang amalan-amalan yang harus dilakukan atau yang dianjurkan untuk dilakukan oleh manusia pada bulan Rajab ini. Tidak ada. Nah, sebagaimana yang diyakini, ya, sebagian kaum muslimin, ya. Nah, kemudian di sini ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walam yasbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Rajab hadisun bal amatul ahadits al-ma'thura fihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha kadzib. Jadi tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, menerangkan tentang keutamaan bulan Rajab ini secara khusus, atau amal-amal ibadah yang dikerjakan secara khusus di bulan Rajab ini. Bahkan, ya, mayoritas hadis-hadis, ya, yang menerangkan tentang bulan Rajab ini, ya, semuanya itu adalah dusta. Jadi periwayatannya dusta, maudhu, palsu, dusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah. Kemudian Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan, lam yarid fihi fadlu syahri Rajab wala siyamuhu wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami laila makhsusa fihi hadisun sahih yasluh lil hujjah. Ya, jadi tidak ada dalil yang sahih yang bisa dijadikan hujjah yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab secara khusus atau anjuran untuk melakukan puasa tertentu di bulan Rajab ini. Tidak ada. Atau melakukan sholat malam tertentu, ya, secara khusus di bulan Rajab ini. Tidak ada anjurannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi riwayat-riwayatnya itu tidak bisa dijadikan hujjah karena kebanyakan itu dusta dan palsu. Nah, demikian, ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa, ya, memanfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya, yang kita mengisinya dengan amal ibadah, amal soleh, dan tentu kita harus beribadah dan beramal soleh sesuai dengan tuntunan,
ya, anjuran dan contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencukupkan diri dengan apa-apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana riwayatnya itu sahih, ya, dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun amalan-amalan ya, yang perlu dilakukan atau ditingkatkan di bulan Rajab ini, maka amalan-amalan secara umum, ya, yang dianjurkan juga dilakukan di bulan-bulan selain bulan Rajab, seperti membaca Al-Quran, ya, kemudian banyak beristighfar, banyak berzikir, kemudian ya, sholat berjamaah 5 waktu ditingkatkan, ya. Kemudian berpuasa, ya, puasa secara umum, ya, puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka, atau puasa Senin Kamis, atau puasa di pertengahan bulan 13, 14, 15, ya. Jadi kita mencukupkan diri dengan apa-apa yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi kita Muhammad SAW itu memberikan peringatan kepada kita, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi siapa, ya, yang mengadakan sesuatu perkara yang baru, maksudnya ibadah-ibadah, kreasi baru, inovasi baru di dalam masalah ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi SAW, maka amal ibadah tersebut tertolak, ya. Demikian, barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.